yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Ini kewajiban pertama, wajib hukumnya. Dari mulai kapan itu wajibnya? Dari mulai maghrib. Ya. Dari mulai maghrib. Ingat. Sampai kapan? Sampai maghrib hari Id. Siapa muslim yang punya harta lebih, ya, ingat, daripada resikonya di malam tersebut dan harinya, malam Id dan harinya ada lebih, ya, maka lebihnya ini ingat harus dikeluarkan zakatnya, zakat fitrah dari dirinya dan dari orang-orang yang mana kewajiban resikonya kepada dirinya. Apakah istri, apakah anak, apakah orang tua yang fakir, kan kewajiban resiko kepada dirinya, kewajibannya. Mertua bagaimana dan menantu, ya, ingat itu juga tidak merupakan kewajiban. Mertua tidak merupakan kewajiban resiko, dan adik kakak tidak merupakan kewajiban resiko. Paham? Bagaimana pembantu? Pembantu itu ada dua. Kalau pembantu tadinya ada perjanjian, dijamin resiko hidupnya, nah berarti pas zakatnya itu kita, kalau kita ini sebagai majikan, ya kita yang harus mengeluarkannya. Kalau memang tidak ada perjanjian, ini perjanjiannya dengan gaji, walaupun gajinya kurang umpamanya, kan? Maka kita sebagai majikan tidak punya wajib mengeluarkan zakat atas nama pembantu kita. Siapa orang yang wajib resikonya kepada kita, maka wajib mengeluarkan zakatnya kita. Dan kita tidak boleh zakat kepada mereka. Ingat, tidak boleh. Zakat kepada orang tua, zakat kepada anak, zakat kepada istri, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mana resikonya wajib kepada kita. Paham? Termasuk pembantu yang ada perjanjian dijamin resikonya oleh kita. Maka kita tidak boleh zakat kepada pembantu kita. Tidak boleh. Awas nih, perhatikan nih. Ya. Karena sering terjadi ada permasalahan zakat sama orang tuanya. Zakat sama anaknya karena anaknya fakir namanya. Tidak bisa. Nah. Bahkan yang lain pun, orang lain tidak bisa zakat kepada orang-orang yang dijamin resikonya oleh kita. Kalau jaminan kita mencukupi. Orang lain mau zakat sama istri kita, orang lain zakat sama anak kita, orang lain zakat sama pembantu kita, orang lain zakat sama orang tua kita. Kalau mereka dijamin oleh kita dan jaminan kita mencukupi kebutuhannya, maka yang lain tidak boleh zakat kepada orang-orang ini. Paham? Kecuali dari kita tidak mencukupi kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada pembantu kita, maka mereka boleh menerima. Walaupun kita kaya karena kezoliman kita terhadap istri kita, lalu kita tidak memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan istri kita. Ingat, kebutuhan-kebutuhan pokok dalam nafkah istri kita kedudukannya menjadi miskin, padahal suami kita kaya. Ingat, tapi karena kita zalim kepada istri kita miskin, maka yang lain boleh zakat kepada istri kita. Paham? Paham? Kalau pembantu kita yang tidak dijamin resikonya oleh kita, ingat,
tapi digaji oleh kita, walaupun gajinya tidak mencukupi kebutuhannya, ya, maaf, kalau gajinya tidak mencukupi kebutuhannya, bukan walaupun, kalau gajinya tidak mencukupi kepada kebutuhannya, maka dia masuk kepada kategori umpamanya miskin, ya, sedikitnya, itu kan? Maka kita boleh zakat kepada pembantu kita. Ya, boleh zakat kepada pembantu kita. Ya, ingat. Paham? Jelas? Jelas? Nah, maka di sini para amilin dan bagi yang zakat itu harus teliti. Supaya zakat ini jadi sah. Karena sahnya zakat itu satu adalah ada barang zakatnya. Kalau zakat fitrah ada berasnya. Kalau zakat harta ada hartanya, yaitu ada uangnya, kan? Nah, yang kedua, niat di dalam hati tidak usah diucapkan. Walaupun yang diberi zakat itu tidak tahu apa ini zakat atau bukan, tidak wajib yang zakat memberitahu, asal yang menerimanya mustahik. Hanya niat saja, uangnya sudah ada. Niat saya mengeluarkan zakat harta atau zakat dagang, fardu karena Allah Ta'ala sudah. Sudah itu silakan. Berikan kepada mustahik. Ya, bebas. Mau lewat transfer kek, mau diposkan kek, mau langsung kek. Lalu ada lagi sahnya zakat adalah jika keterima oleh mustahik. Kalau mustahiknya tidak menerima, ya tidak jadi zakatnya. Makanya haram zakat diendapkan. Zakat dibeliin sawah. Ini haram. Kita sebagai amilin, umpamanya punya badan amil zakat, lalu kita menampung zakat orang, lalu diendapkan. Zakat fitrah tidak boleh diendapkan melewati maghrib hari Id. Ingat. Terkecuali ada orang-orang yang sekitar kita yang berhak menerima zakat, lalu dia belum ada di waktu zakat, yaitu malam Id dan hari Id, dia katanya pulang ke orang tuanya, tapi nanti tanggal 10 Syawal pulang. Nah, sisakan untuk dia boleh. Paham? Paham? Tapi kalau sengaja ini zakat, sengaja ya barangkali nanti kalau ada lagi mustahik, kalau tidak boleh. Kalau zakat fitrah selesaikan sebelum maghrib. Karena mengeluarkan zakat ketika sudah maghrib hari Id itu haram. Ya. Dan mengeluarkan zakat tanpa uzur setelah sholat Id itu makruh. Afdalnya mengeluarkan zakat setelah subuh dan sebelum sholat. Dan wajibnya mengeluarkan zakat artinya sudah masuk wajib dari mulai maghrib. Malaman takbir. Bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dari mulai maghrib malam 1 Ramadan. Sudah boleh. Sekarang sudah boleh mengeluarkan zakat. Dari 1 Ramadan aja udah boleh. Ya kan? Cuma kalau mengeluarkan zakat sebelum waktu wajib, usahakan supaya tidak memberatkan, membebani mustahik, ucapkan oleh kita, ikrarkan. Bagusnya seperti itu. Kalau saya mati sebelum maghrib malam Id, maka artinya kan saya belum wajib. Kalau belum wajib, kedudukan yang saya berikan kepada ente itu kan tidak bisa disebut zakat. Karena wajibnya muslim mengeluarkan zakat ketika umurnya itu dengan menginjak 2 masa.
satu masa Ramadan walaupun 1 menit, satu masa Syawal walaupun 1 menit. Maka orang yang dilahirkan 1 menit sebelum malaman takbir, lalu 1 menit setelah masuk malaman takbir, lalu meninggal dunia, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya dari bayi ini. Tapi orang yang meninggal dunia sebelum maghrib malam Idul Fitri, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya dari dia. Seperti orang yang dilahirkan setelah maghrib malam Id baru dilahirkan, kan? Maka tidak wajib dizakati dari bayi tersebut, apalagi yang di dalam kandungan. Ya, masih di dalam kandungan. Ya. Kalau ada yang mengatakan di dalam sebagian hadis dikatakan ada zakatul mahmul, itu wajib dikeluarkan zakat mahmul. Apa mahmul? Ini cuma salah mengartikan saja. Mahmul itu bukan yang dihamilkan. Cuma salah mengartikan saja. Tapi mahmul itu adalah orang yang ditanggung resikonya oleh kita. Itu arti mahmul. Orang yang ditanggung resikonya oleh kita, wajib kita yang mengeluarkan zakatnya atas mahmul tersebut. Bukan atas yang dihamilkan, bukan. Ini salah mengartikan saja. Karena tidak paham fikih umpamanya, akhirnya salah mengartikan hadis juga. Ya. Bayi jangankan yang di dalam kandungan, yang sudah lahir pun, ingat, kalau meninggal sebelum maghrib malam Id atau lahirnya setelah maghrib malam Id, alias sudah masuk Syawal. Maghrib malam Id itu sudah masuk Syawal karena pergantian bulan dan hari. Nah, ingat, dalam Islam adalah maghrib, bukan tengah malam. Kalau maghrib berarti masuk hari besok. Faham? Nah, faham? Nah, maka kita kalau memberikan zakat sebelum masuk waktu wajib, tambah embel-embel. Kalau saya meninggal sebelum waktu wajib zakat, maka ini sodakoh bagi ente. Ya, sodakoh. Andai kata tidak mengucapkan, ya diniatkan saja. Kenapa? Karena siapa orang yang meninggal dunia dan sudah mengeluarkan zakat, meninggal dunia sebelum waktu wajib mengeluarkan zakat, tapi dia sudah zakat sebelumnya, maka itu kedudukannya bukan zakat. Apakah tidak bisa langsung jatuh kepada hukum sodakoh? Tidak. Dan ini masuknya kepada harta waris. Ya, masuknya kepada harta waris. Ingat, kecuali tadi diniatkan. Kalau meninggal dunia sebelum waktu wajib, disodakohkan aja. Niat sodakoh. Itu tidak jadi harta waris. Paham? Paham? Jadi kalau harta waris, kalau ini mustahik tahu bahwa yang memberikan zakat kepada dirinya meninggal dunia sebelum waktu wajib, wajib dong mengembalikan, wajib mengembalikan. Ahli waris boleh mengambil lagi, boleh. Kemarin bapak saya kan zakat sama kamu, sekarang meninggal dunia sebelum waktu wajib, ini mau diambil lagi. Ya, kan riut, ya, kan malikeunana riut, kembalikannya. Makanya harus pakai embel-embel, ya, harus pakai embel-embel. Usahakan. Dari sekarang banyak yang zakat, ya silakan, bagus. Bahkan boleh jadi zakat sebelum waktu wajib bisa lebih bagus ketimbang setelah waktu wajib, ketika melihat ada muslim yang membutuhkan secara darurat, ingat, bantuan dari kita, dan tidak ada yang memberikan solusi kepada dirinya kecuali dari zakat ini. Berikan zakat kepada dirinya. Malam ini dia tidak bisa makan, tuh kan? Kasih itu dari zakat. Itu lebih bagus itu. Dan sekarang di malam Id, bahkan yang fakir juga sekarang mah banyak yang makmur. Kalau di malam Id, hari Id, di zaman kita sekarang ini malah
di pas malam-malam Ramadan ini banyak yang tanggung-tanggung, ya kan? Nah, silakan berikan dari awal. Dan boleh mengeluarkan zakat tanpa lewat amilin, langsung pribadi masing-masing. Ya. Boleh. Kalau dengan amilin, ingat, itu lebih bagus. Ya. Maksudnya penanganan zakat secara umum memakai amilin itu lebih bagus. Dengan amilin yang amanah. Kan? Dengan amilin yang amanah. Nah, amilin termasuk daripada mustahik, namun haknya amilin hanyalah sebatas buruh harian kerja. Karena jatah amilin itu adalah jatah yang kerja, namanya juga amil itu orang kerja. Makanya yang jadi amil itu orang kafir juga bisa. Orang Hindu bisa, orang Buddha bisa, wanita bisa, siapapun bisa jadi amilin. Dan dia dapat jatah dari zakat, dapat walaupun kafir ketika jadi amilin. Maka ada pertanyaan fikih, ada kafir bisa menerima zakat. Padahal zakat itu tidak sah diberikan kepada kafirin. Kalau kepada muslim yang fasik, tidak sholat, tidak puasa, masih sah zakat. Tapi kalau kafir tidak bisa menerima zakat, tidak bisa menerima kifarat, tidak bisa menerima daripada kurban dan akikah. Harus untuk mukmin. Kalau adapun hadiah-hadiah dan sedekah umum, sedekah sunnah, itu kafir pun bisa menerima. Paham? Ada yang bisa menerima kafir, ada ketika kafir jadi amilin. Tapi hanya buruh harian. Buruh harian sekarang berapa per hari? Umpamanya 70.000. Ya udah per hari 70.000. Berapa hari ngurusin zakat? Ya ada seminggu 70.000, pokoknya dibayar tiap hari kali seminggu. Walaupun yang digarapnya miliaran, kan? Maka tidak baik kalau amilin itu di persentase. Kenapa? Ini bisa jadi kesenjangan sosial. Nanti yang fakir, yang miskin, betul-betul fakir hanya menerima umpamanya 3 kilo beras, 5 kilo beras. Lalu uangnya hanya menerima umpamanya 10-20 ribu. Tuh. Tapi amilinnya sedikit, yang ditanganinya umpamanya 1 miliar. Ambil 1% sudah berapa? Dari 1 miliar? 10 juta. 1%. 1% kan 10 juta, gitu kan? Dari 1 miliar. Udah 10 juta. Yang ngurus amilin berapa? Umpamanya yang jadi amilin cuma 3 orang. Ya, kebagian berapa? 10 juta. 10 juta kali bagi 3. Yang dikasihkan sama mustahik sama orang fakir berapa? 20.000. Ini kesenjangan sosial nantinya. Maka jatah amilin sesuai kerjanya. Lihat, ya, berapa galibnya buruh harian gitu. Itulah jatah amilin. Maka amilin ini tidak bisa, ingat, menjual belikan beras yang titip kepadanya. Ya, kecuali jatahnya saja dan jatahnya juga yang sudah diberikan kepadanya. Dan banyak yang titip zakat. Lalu ada orang mau zakat tapi bawa uang. Ya sudah, zakat titipan ini jual dulu sama orang tersebut. Lalu zakatkan lagi setelah jual beli. Niat dia zakatkan lagi kepada amilin, titipkan lagi. Tidak sah. Karena amilin bukan pemilik beras tersebut. Bukan. Sementara itu yang menjual belikan harus pemilik. Dan harta yang sudah diniatkan zakatnya tidak boleh dijual belikan, haram. Seperti kurban, kan? Ingat, tidak boleh dijual belikan, haram. Jual belikan. Kecuali sudah diterima oleh mustahik. Daging kurban udah diterima oleh mustahik. Nah, mustahik ini lalu menjualnya. Ya kalau udah diterima, ini bukan akikah lagi, bukan kurban lagi. Ini hak dia.
milik dia, silakan mau dijual mau gimana silakan. Ya. Paham? Maka tidak sah jual belinya domba untuk kurban umpamanya, lalu dipotong dari kulitnya, dihargakan umpamanya 50.000, tadinya harganya umpamanya 2 juta, sekarang jadi 1.950.000 karena apa? Dipotong kulit, nanti diambil kulit, itu tidak sah jual belinya. Ya, itu bisa jadi riba tuh hasilnya. Hati-hati itu kan, hati-hati. Lalu mustahik zakat itu siapa? Mustahik zakat itu ada 8 orang. Dan 8 orang ini harus kebagian semua, semuanya. Kecuali kalau tidak ada, tuh, maka seadanya yang ada di wilayahnya. Nah, seadanya yang ada di wilayahnya. Kelompok yang ada itu cuma 4 kelompok, 3 kelompok, berikanlah. Bahkan hanya 1 kelompok pun berikanlah. Cuma fakir doang atau miskin doang, kan? Nah, berikanlah. Nah, tapi kalau ada 8-nya berikan. Termasuk amilin 8 itu ya amilin. Ingat. Tapi kalau yang ada cuma ambilin doang tidak bisa. Bagi amilin doang. Kalau selain amilin bisa. Ya. Paham? Siapa itu yang hak zakat? Fakir. Ya, fakir itu bagaimana itu? Definisinya orang yang tidak punya harta, tidak punya kasab, atau dia punya harta sedikit, punya kasabnya, penghasilannya itu setiap harinya itu kurang daripada 50% kebutuhan. Nah, itu namanya fakir. Kalau lebih dari 50%, kurang dari 100% kebutuhan, namanya miskin. Nah, kebutuhannya kita resiko anak, istri kita, umpamanya berapa sih hariannya? Wah, hariannya 100.000. Tapi biasanya penghasilan berapa? 90.000, ini masuknya miskin. Ini biasa penghasilannya, kebutuhannya 100.000, penghasilannya berapa? Penghasilannya 40.000, namanya fakir. Paham? Lalu siapa lagi? Fakir, miskin, gorimin, orang yang punya utang, yang tidak punya untuk membayarnya dan tidak punya jaminan. Itu kan? Ingat, kecuali rumah yang sederhana ala kadarnya. Itu kan? Ingat, kalau ada jaminan, punya kebun, punya sawah dan sebagainya, ingat, itu tidak boleh untuk menyelesaikan hutang ambil dari zakat. Itu pun juga kalau sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo tidak boleh, kan? Kenapa? Karena mungkin di waktu nanti jatuh tempo dia punya. Ini yang sudah jatuh tempo harus bayar hutang, lalu tidak punya jaminan, kan? Maka ini boleh menerima daripada zakat gorimin. Itu pun juga bekas yang boleh-boleh menurut agama. Kalau bekas yang haram, bekas judi, bekas mabuk, itu tidak boleh ngambil dari zakat. Ya, paham? Dulu bekas main perempuan, mengeluarkan uang banyak, akhirnya kelilit hutang, tidak boleh ngambil dari zakat. Terkecuali sudah tobat. Ini pemabuk dulu suka ngambilin bir dari warung-warung, punya utang, kan? Taubat dia, atau minjem dari si A dan si B mau beli bir, itu kan? Taubat dia. Kalau sudah tobat benar-benar tobatnya, boleh ngambil dari zakat. Lalu yang keempat adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu adalah pelancong yang lewat ke daerah kita, dia dalam keadaan kekurangan ongkos, kekurangan bekal untuk sampai ke tempat tujuannya. Untuk sampai kepada tempat tujuan kasih dari zakat, boleh. Yang kelima adalah
Yang kelima adalah siapa? Ya, orang yang hamba sahaya, yang ingin membebaskan dirinya, ya, harus membayar sekian puluh juta menebus, umpamanya dicicil. Ya, nah ini abid mukatab, dicicil gitu kan. Oh, masih ada hutang nih, ya kasih, selesaikan supaya kamu jadi orang merdeka. Yang ke berapa? 6 adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ya. Atau sudah agak lama yang masuk Islamnya, namun ini orang berpengaruh untuk membentengi kejelekan yang tidak punya agama, ya, non muslim kepada muslim, ya, atau dia berdakwah kepada yang non muslim, tuh dia berpengaruh umpamanya, silahkan walaupun sudah agak lama mualafnya, kasih juga gak apa-apa. Lalu yang ke-7 adalah sabilillah. Siapa sabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad, berperang, butuh senjata, butuh tank wajah, butuh perbekalan dan sebagainya. Tuh hak nerima dari zakat, kan? Itulah asal daripada sabilillah. Tuh. Adapun sabilillah menurut sebagian pendapat ulama, ijtihad ulama, tuh, umpamanya dibandingkan kepada orang yang berjuang di jalan Allah seperti para ulama, seperti para ustadz, seperti para dai yang berjuang di jalan Allah, termasuk santri-santri, ya, yang mengkaji ilmu agama secara khusus, maka ini juga bisa masuk kepada sabilillah, namun ini masuknya qaulun dhaif. Ini pendapat yang dhaif, yang lemah, tapi bisa masuk kepada sabilillah. Itu kan? Nah, lalu udah berapa tuh? 7. Jadi 8 dengan ambilin tadi, ya. Sudah. Berapa ukuran zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah 4 mud, alias 1 sok. 1 sok itu berapa? Kalau hitungan yang paling rendah di kita 2,5 kilo. Namun ini ikhtilaf, karena penemuan hitungan dan penemuan sok itu ikhtilaf. Ada yang sampai 3 kilo lebih, 1 on, 2 on lah kalau nggak salah, 3 kilo. Ya, maka Buya sering amanat kepada jamaah Syifa, dan zakat itu sunnah dilebihkan daripada pokoknya. Jadi jangan diperut, jangan dipas 2,5 kilo. Khawatirnya nanti ini sesungguhnya pada hakikatnya tidak ngepas, karena ini adalah hanya zon ijtihad saja, ya. Adapun kepastiannya wallahu alam. Maka lebihkan. Contohnya 3 kilo, contohnya. Tuh, 3 kilo ini dilebihkan, ya. Silakan. Nah, Faham? Kalau seandainya kita lupa, ya, mengeluarkan zakat dari seseorang, anak kita umpamanya, ingat-ingat tanggal 3, 4, 5 Syawal, maka wajib dikeluarkan zakat tersebut qadaan. Ya, niat mengeluarkan zakat fitrah atas nama anak saya yang belum dizakati, qadaan, fardhu lillahi ta'ala. Keluarkan itu zakat fitrahnya. Paham? Jelas? Eces? Alhamdulillah. Ini bab zakat fitrah. Lalu, apa arti haram mengeluarkan zakat fitrah setelah hari Id, hari Maghrib, hari raya? Haram itu kalau sengaja mengakhirkannya. Tapi kalau ternyata sudah Maghrib, walaupun dosa dan wajib tobat, tetap harus dikeluarkan zakatnya. Apakah ini jadi sodakoh umum atau tetap zakat? Tetap zakat. Tetap zakat. Bukankah dalam hadis dikatakan kalau dikeluarkan itu sodakotun minas sodakot, termasuk sodakoh? Ya itulah yang maksud sodakoh itu zakat. Sodakotun minas sodakot.
Innama shadaqatu lil fuqara dalam Quran. Itu maksudnya zakat sodakoh itu, bukan sodakoh umum.